Masih di Top Isu, dan kali ini kita masih bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah dan membahas tentang apakah korupsi bisa hilang di negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, baik Ustadz. Tadi Ustadz sudah berpanjang lebar nih menceritakan bagaimana Islam memberantas korupsi dan juga bagaimana Islam memandang korupsi itu sendiri. Tapi kan masalahnya masih banyak nih, terus terang masih banyak ya, masyarakat Indonesia tuh yang berpandangan bahwa udahlah nggak usah menerapkan Islam segala rupa doh, gitu, seperti itu. Dan toh dengan hukum yang ada pun kita masih bisa nih memberantas korupsi. Itu bagaimana Ustaz? Ya, pertanyaannya hukum yang mana yang bisa memberantas korupsi kalau dibalik? Tunjukkan ke saya dan negara mana yang berhasil memberantas korupsi dengan hukum selain hukum Allah. Satu saja. Tetap aja ada, termasuk Singapura. Tetap aja. Ya. Nah, jadi memang ini yang harus kita sadari. Seringkali orang menganggap hukum Islam itu menakutkan. Loh, menakutkan bagi siapa? Menakutkan bagi yang melakukan kejahatan. Yang nggak melakukan kejahatan nggak usah takut. Kalau kita di jalan misalnya, kita takut dengan apa? Adanya operasi tilang gitu ya. Itu kan bagi mereka yang nggak punya STNK dan nggak punya apa SIM ya. Tapi yang punya ya santai aja. Santai aja ya. Paling ketemu polisi say hello gitu aja. Kecuali memang polisinya nakal gitu ya. Nah, jadi memang tidak usah takut. Kalau misalnya kita ingin negara kita bersih, ya, maka gunakanlah alat-alat atau syarat-syarat atau cara-cara yang memang secara fakta itu sudah terbukti mampu menjadikan negaranya itu bersih. Bersih Ustaz. Nah, contohnya ya kalau dulu Islam sudah menerapkan. Contohnya gini, ketika Rasulullah negara Islam Madinah sudah berhasil menaklukkan Khaybar, itu punya orang Yahudi, dan di sana adalah banyak kebun kurma, sehingga kebun kurma itu menjadi milik negara Islam, Madinah. Nah, tetapi Rasulullah tidak menghilangkan kebun kurma itu dan bahkan melakukan akad ya, melakukan akad musakoh dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Musakoh ini gini, akad si Yahudi ini bagian yang memelihara, jadi menyirami pohon-pohon kurma. Nah, ketika mau panen, Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an untuk menaksir, ya, menghitung, ya, menaksir itu bahasa Arab ya, itu menghitung berapa bagian yang diberikan ke Yahudi Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar, dan berapa bagian untuk negara Islam. Kan 50-50 perjanjiannya, 50%. Sampai di sana orang-orang Yahudi ini kurang ajar. Dia ingin menyuap Abdullah bin Rawaha. Dia kumpulkan yang namanya perhiasan-perhiasan istri-istri mereka, lalu dikasihkan ke Abdullah bin Rawaha. Wahai Abdullah bin Rawaha, ini buat kamu. Kata Abdullah bin Rawaha, aku tidak menerima suap. Aku ini sangat membenci kamu, hai orang-orang Yahudi. Tapi dengan apa yang kamu lakukan ini, dengan menyuap aku lebih benci lagi kepada kamu. Ya, kami kaum muslimin tidak memakan suap, dan itu haram bagi kami. Nah, lalu apa kata Yahudi tadi? Karena itulah langit tetap tegak. Wah, ini bagian akhir dari kata-kata Yahudi ini, kata-kata yang jujur. Walaupun apa yang dia lakukan adalah salah ya. Gitu, tapi kalimat terakhir itu pernah yang jujur. Karena inilah langit tetap tegak. Nah, jadi ini sudah terbukti. Kalau alat-alat negaranya seperti Abdullah bin Rawaha, dia itu manusia, sahabat Nabi, bukan malaikat. Ya. Jadi kalau misalnya orang nggak mau diterapkan hukum Islam di Indonesia, ya terus mau apa? Mau seperti gini terus? Ya. Mau seperti Amerika tuh korupsinya banyak. Bahkan sampai hancur perekonomiannya Ustaz ya. Di sana nggak ada korupsi, penipuan. Belum lagi kalau kita mau bahas tentang bagaimana rusaknya pasar modal, ya. Nanti kita akan bahas tentang Century nanti ya. Bagaimana rusaknya pasar modal itu termasuk yang menghancurkan Century itu ya pasar modal itu, surat-surat berharga itu. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari agama yang lain, cara-cara yang lain, ideologi lain, lalu apakah ada cara, agama, ideologi yang lebih baik dari Islam? Sehingga Allah menyindir kita, afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah, hukum-hukum kebodohan yang kalian cari, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?
Nah, jadi ini yang harus disampaikan pada mereka yang masih tidak mau dengan cara-cara hukum-hukum Allah. Nah, terakhir nih Ustaz nih, apakah memang nih korupsi itu bisa benar-benar hilang di negara demokrasi seperti di Indonesia, Ustaz? Tidak bisa. Sekali lagi, tidak bisa. Semakin demokratis sebuah negara, semakin jauh Allah dari kehidupan mereka, maka semakin tidak bisa hilang korupsi itu, semakin berkarat yang udah nggak bisa lagi dihilangkan walaupun dengan apapun. Bahkan sering terjadi termasuk di Korea Selatan ya. Itu yang namanya presidennya itu harus dihukum mati gara-gara terbukti korupsi. Itu kan Korea Selatan beberapa tahun yang lalu kan diagung-agungkan sebagai negara yang demokratis. Tapi itu hasil akhirnya, dan kita tidak ingin seperti Korea Selatan. Kita ingin menjadi negara seperti negara yang didirikan oleh Rasulullah, yaitu negara yang menerapkan Islam, yaitu negara Islam, daulah Islam, lalu dilanjutkan oleh pengganti-pengganti beliau, khalifah-khalifah beliau yang disebut dengan khilafah Islam. Amin. Menjelang kiamat, insya Allah pemerintahan Islam akan kembali lagi tampil ke muka, akan muncul Imam Al-Mahdi yang bernama Muhammad, lalu akan turun lagi Nabi Isa alaihissalam yang akan membantu Imam Mahdi melawan Dajjal dan menghancurkan Yahudi dan meluruskan orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan kita termasuk tentaranya Muhammad, amin. Imam Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita masih bisa hidup ketika khilafah tampil kembali. Amin. Baik, pendengar yang budiman, itu tadi pembahasan kita di top isu tentang apakah korupsi bisa hilang di negara demokrasi seperti di Indonesia. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau sekedar masukan, Anda bisa berkirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau Anda bisa berkirim SMS ke nomor 0856 9492 4411, atau Anda juga bisa berkirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Info-info tentang Media Islamnet, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, serta info-info lainnya, Anda bisa mengunjungi situs kami di www.mediaislamnet.com. Bagi Anda yang juga ingin memperoleh produk-produk terbaru dari Media Islamnet, Anda bisa mengunjungi kami di www.galerimin.com. Saya Ahmad Ansori dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mengikuti acara ini hingga usai. Juga kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wabil khusus kepada radio-radio mitra kami di seluruh Indonesia yang telah bersedia menyiarkan acara ini secara langsung. Jazakallahu khairan katsiran. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh pada kesempatan kali ini agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota yang Anda cintai ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.